Dua kali. Nggih. Nah, saya ingin mau menyenangkan cerita gimana itu prosesnya, apakah yang ada namanya malaikat yang katanya menjemput, yang berpakaian kayak gini, dua orang, punya sayap atau gimana gitu ya? Gimana ya, monggo ya? Jadi waktu saya mati suri itu saya pulang dari Surabaya. Waktu itu saya itu sudah ada yang nyetir ya, tapi di jalan tol tuh saya semaput. Saya pingsan semaput, rumah ditelepon, udah rumah gue ger. Saya dibawa, udah boleh masuk rumah, langsung dibawa ke rumah sakit di Panti Nirmala sana. 3 hari baru sadar. Ternyata setelah sadar tuh satu ruang tuh penuh, jadi tubuh saya tuh penuh dengan selang-selang begitu. Nah, pada waktu tidak sadar itulah perasaan saya itu ditemui 4 perawat. 4 perawat itu fotokopian, Mas. Kalau kembar, mungkin yang satu rambutnya agak ngombak, yang satu ada tai lalatnya, itu enggak. Persis begitu, kembar. Pakaiannya ya putih-putih. Mungkin, karena dia malaikat mungkin ya. Mungkin, wah, jati ini bocahnya rada beling ini. Nek enggak tak kamu fase gini, nanti dia tertarik pada saya, gitu. Karena saya melihat, loh, orang kok seperti fotokopian gitu ya. Akhirnya kan tercengang saya. Nah terus komandannya datang, gedenya sama dengan Mas Indra sama kurang gede sidik, kurang tinggi sidik, pakai baju maron batik gitu, masuk gitu. Romo, ya Mas, Romo sudah selesai di Upakara tadi itu diurusin gitu. Bajunya Romo sudah kita lepas, itu kita taruh di pojok itu, dibungkus sama kain meja itu, kain taplak gitu. Itu taruh saya Romo, dibawa pulang boleh, tidak dibawa ndak apa-apa, karena Romo sudah diganti baju yang baru. Oh ya Mas, terima kasih. Kalau ndak cepet-cepet pulang, mari saya antar biar dapat angin keluar. Saya keluar sama beliau, keluar gitu, keluar terus loh, saya heran. Ada taman tuh, ada pohon tomat ya, ada pohon apa ya, mangga, tomat, lalu anggur gitu loh Mas. Tapi anggur itu kan merambat, ya. Tomat itu kan kalau buahnya besar kan mesti mentelung, itu enggak. Semua tegak. Tangan saya itu saya gini kan, anggurnya itu, tek, kembali lagi loh. Heran saya. Tapi saya nggak berani, medek satu aja nggak berani. Bening-bening bagus gitu, dan badang atau semut satu aja nggak ada. Pernih, jernih. Bunga-bunga itu, waduh, ternyata itu di mana? Di planet-planet atas itu loh. Planet-planet atas itu ada ruang yang seperti itu. Makanya di sana itu nggak makan, nggak lapar, nggak minum, nggak haus. Karena apa? Karena semua bahan baku yang kita hirup tuh bahan baku semua. Nah itu, terus saya ke tepi, jangan ke tepi-tepi Romo, itu jurang. Saya malah penasaran, ada pohon kayak pohon lamtoro gitu ya, saya pegangan itu, tak jenguk, loh, itu kok rumah saya. Itu kan karena seluruh dunia ada sungai yang bentuknya kalau dia dilihat dari selatan angka 6, kalau dari utara angka 9, itu hanya sungai berantas. Seluruh dunia. Itu adalah tulisan Sang Maha Kuasa kepada bangsa negeri ini, yang sumbernya ada di sumber berantas Puncuk Arjuna. Milih begini ya. Terus loh, itu kan rumah saya, loh, itu kan Gunung Kelut, itu kan Blitar gitu. Ya saya baru sadar bahwa ternyata kita hidup itu ya di ruang semesta ini aja, tuh kita di mana tempatnya, di mana gitu. Okay. Waktu yang jadi mengalami ke dalam alam sana, yang tadi yang ketemu tomat itu, anggota dan sebagainya, itu bertemu dengan sosok manusia yang lain enggak? Nggak ada. Kebetulan kayak ruangnya itu kayak umpama HP itu kayak gini loh Mas, cuma berapa gitu loh. Nah, bersinar itu karena dapat sinar matahari, dan di sini banyak mineral-mineral yang makanya klip gitu bintang itu, klip itu. Ya bentuknya hampir seperti ini, cuma nggak persegi gini, ya nggak teraturan lah, nggak beraturan gitu.
Oh, berarti ketika mati itu tidak ada yang namanya seperti kelihatan aneh-aneh, menakutkan, yang mengerikan. Nggak ada Tidak ada sama gambaran-gambaran seperti itu. Nggak ada sama Yang sekali. gelap katanya itu penuh dengan hitam pekat itu. Nggak ada, ya? nggak ada sama sekali. Iya, iya. Oh, gitu, Terus gitu. Saya tuh aneh juga Mas, pernah ditemuin makhluk luar angkasa, alien. Waktu saya di Blitar masih umur 5 tahun. Kegemaran saya tuh nonton bioskop. Waktu itu masih layar lebar. Di Blitar itu ada bioskop namanya Bioskop Irama. Nah, saya jam 5 sore gitu naik sepeda pancal berangkat. Lalu ada makhluk di bambu gitu, di pucuk bambu loh. Itu kayak kera gantung gini, tangannya guntan pegangan gini. Kayak kera, kalau kera kok gede. Kalau manusia kok kecil, kalau kera kok gede. Terus katanya orang desa, kalau ketemu bangsanya makhluk aneh-aneh, apa gendruwo apa suluh, berani, tidak boleh takut. Sepeda saya taruh, satu antang, bang, satu antang itu di desa Sekardangan. Kira-kira 1 kilo dari Blitar ke arah timur. Begitu, lalu turun pohon kelapa itu gini, pohon bambu itu turun gini, jualan mendatangi saya gini, jualan gini, wah saya pulang. Nah itu setelah itu saya baru cerita bahwa itu makhluk luar angkasa karena apa? Setelah itu kira-kira sekitar 1 hari besoknya begitu, turunlah pesawat terbang di desa Papungan. Dekatnya Sumber Cangkring. Turun ternyata anak buahnya itu. Nah itu baru terbang lagi. Pesawat terbang kayak apa itu? Ya kayak piring gitu, dinamakan piring terbang. Ya kayak film-film itu loh. Wah itu berarti orang UFO sangat gitu ya. Kayak UFO. Kayak UFO, ya memang UFO. Itu. Kayak UFO, memang UFO. Jadi orang di sana ternyata jenius, cerdas. Dan dia kelihatannya juga kalau di bumi ini ada sesuatu yang abnormal, tidak baik, dia turun ke bumi, akan ikut dan membantu siapa saja yang hidup, ikut melestarikan, mewibawakan bumi dan kehidupannya. Dan saya yakinnya. Tapi sebagai seorang spiritualis Jawa yang memperdalami ilmu Jawa, apakah ya memang ada itu istilah nanti korelasinya dengan yang namanya alien kalau menurut ilmu Jawa itu kan sepertinya kan apa ya, nggak masuk di nalar itu sebenarnya ya. Monggo ya. Nah, sekarang alien kita terjemahkan pakai bahasa Jawa ya. Kalau ditulis begini, A L I N. A itu titik, ada ciptaan Tuhan ada tapi terbatas ya. L itu hablur itu lembut, halus ya. Ternyata jiwanya dia halus, tadi itu yang cerita. Itu angkasa. N itu sigma. N itu sebenarnya begini, sigma, tapi karena lalu dibuat begini huruf N, tapi sebenarnya begini semula, sigma. Itu artinya ada kehidupan halus yang di angkasa ya, yang juga ciptaannya Sang Maha Kuasa. Ini pengetahuan Jawa, Mas. Berarti ada ya di versi ilmu Jawa juga ada ya. Ada. Saya kira ini hanya mungkin dari para ilmuwan modern yang mengatakan ini karena dengan kecanggihan alat-alat bisa menemukan atau mendeteksi daripada alien. Ya saking yakinnya orang Barat sampai membuat film di Hollywood seperti itu. Siapa yang tidak seneng ya, saya juga seneng. Oke yang terkait keilmuan Jawa ini ya, seperti kita ketahui kan tadi dan juga ngendiko bahwa nanti suatu saat Indonesia ini, Nusantara ini akan berjaya kembali. Nah, seperti waktu berjayanya dulu, mempunyai banyak istilahnya negara bagian seperti Tumasik, Gurun, Ternate dan lain sebagainya. Saya ingin tanya misalnya sama Eyang ini, kira-kira nanti Indonesia Jaya itu apakah itu gabung menjadi satu, apa tetap berjalan sendiri-sendiri seperti Tumasik gitu ya?
Itu kan sudah punya kedaulatan ya, mereka sendiri. tetap ada di wilayah mereka masing-masing. Hanya kita sebagai orang Jawa mempunyai kewajiban untuk memayu hayuning bawono. Karena secara rasional kita itu sudah diperkenankan hidup di surga. Dan surga itu tidak untuk pribadi Jati, pribadi Hendro, adik-adik asli Saranda. Untuk memayu hayuning bawono artinya untuk disebarluaskan supaya orang seluruh dunia itu ikut menikmati kebahagiaan yang ada di Indonesia. Nah, disinilah zaman Majapahit melakukan. Jadi Majapahit itu bukan hancur, enggak, bukan menjajah ke sana paling enggak. Yang menjelajah dirubah sama orang Barat menjadi Majapahit, menjadi menjajah. Menjelajah itu apa? Nekani ke daerah-daerah lain itu apa? Untuk jual rempah-rempah. Misalnya di Mesir ada Raja Fir'aun dan sebagainya itu diawetkan, ya. Diawetkan. Ternyata apa? Diawetkan itu yang membuat busuk itu kan perut. Nah, perut itu dikeluarkan semua, setelah itu diisi apa? Diisi kapur barus supaya manusia itu awet. Lah, kapur barus itu yang ada di mana? Di Sumatera. Iya. Daerah Di Barus. Sumatera. Apa saya kalau gini nggak bisa ngempet, nangis, Mas. Bangsa ini bangsa kaya, bangsa ini bangsa pinter, bangsa ini bangsa yang berbudi luhur, tapi sistem pemerintahan dan kekuasaannya masih tidak sadar juga kalau mereka keliru, banting setir, keliru 180 derajat. Makanya saya tetap menghimpun para raja-raja, karena di kerajaan-kerajaan itu ada budaya-budaya yang paham akan budi pekerti kemanusiaan dan kearifan, baik lokal ataupun regional itu. Ya. Kalau memang pemerintahan kita, para pemimpin itu didampingi, diayomi sama leluhur, kok ya kenapa nasib apa ya saudara-saudara kita itu kan masih banyak yang kekurangan prasejahtera. Iya. Apakah memang salah apa dari pemimpin kita, atau memang kurang kerasnya leluhur kita, atau memang bagaimana itu? Ya karena bangsa kita sudah menentang sejarah tadi itu. Kalau sejarah itu buatan Sang Maha, bukan buatan manusia. Sejarah itu Mbak Sirwa, misalnya jenengan, bapak ibunya namanya siapa, bapaknya siapa, mbaknya, itu kan sejarah, ya kan? Iya. Lalu demikian juga tentang negeri ini. Dulu Majapahit itu sangat wibawa, 2/3 dunia berwibawa. Tapi akibat datang tamu yang ujung-ujung putranya untuk mendirikan kerajaan, lalu timbullah namanya kerajaan di Demak sana. Bapakmu tuh musyrik dan syirik. Bapak itu karena apa? Patung-patung dikasih dupa, nyembah patung, menurut ajaran kita, agama ini, ya, kalau orang menyembah patung itu menduakan Tuhan. Itu halal untuk minum darahnya orang tuamu. Sejak itulah sampai sekarang ini cuma bentuknya yang lain gitu. Kalau dulu kurang berapa meter gitu, masih banyak disebarkan di dulu tuh ya, di Jogja, di Jawa Tengah masih banyak. Kurang berapa meter di depan orang tua, nun sewu, mesti begitu. Sekarang tuh tidak ada. Ya. Dan kurikulum pendidikan sejak tahun 74 itu sudah dirubah semua.